Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih-sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal PTS PAI untuk kelas 5 semester 1. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, setelah kita membaca doa, mari kita simak penjelasan dan pembahasan dari materi berikut ini. Nah, untuk materi PTS kelas 5 ada 2 materi pokok yang akan nanti kalian kerjakan pada saat PTS. Yang pertama adalah mari belajar surah At-Tin. Yang kedua, mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Baik, silahkan anak-anak untuk menyimak pembahasan dari materi yang akan keluar nanti saat PTS. Contoh soal yang pertama adalah sebagai berikut ini. Surah At-Tin termasuk surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, sehingga disebut A. Makiyah, B. Madaniyah, C. Suriyah, D. Arafah. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan tersebut, kita simak pembahasan berikut ini. Arti surah Makiyah dan Madaniyah. Surah Makiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, walaupun bukan turun di Mekah. Walaupun surat tersebut tidak turun di kota Mekah dan turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, maka surah tersebut disebut dengan surah Makiyah. Kemudian yang kedua adalah surah Madaniyah. Adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, walaupun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah, walaupun surat tersebut turun di kota Mekah ataupun di Arafah. Jadi secara umum hanya ada 2 golongan dari surat yang ada di Al-Quran, yaitu surah Makiyah dan surah Madaniyah. Nah, apa jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang pertama ini? Sebagaimana penjelasan di samping, jawaban yang paling tepat adalah surah Makiyah, karena surah At-Tin ini diturunkan oleh Allah di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian contoh soal yang kedua. Dan demi Bukit Sinai. Kalimat di samping adalah arti dari surah At-Tin ayat ke A1, B2, C3, D4. Nah, kalian bisa menyimak dari surah At-Tin yang berjumlah 8 ayat. Nah, kalian bisa menyaksikan ayat dan arti dari surah At-Tin. Wattini wazzaitun waturi sinin, dan seterusnya. Ayat yang pertama artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, waturi sinin, demi gunung Sinai. Nah, mana yang tepat? Nah, ini sesuai dengan arti dari ayat yang kedua, waturi sinin, demi gunung Sinai. Ini kalau kita melihat dari
ayat dan arti surah At-Tin. Nah, jawaban yang tepat adalah demi gunung Sinai, ya, atau dan demi gunung atau bukit, ya. Gunung itu juga bisa disebut, ya, bukit, ya. Jawaban yang tepat adalah B. Jadi ayat yang kedua artinya dan demi bukit Sinai, ya. Kemudian contoh soal berikutnya. Nah, ini biahkamil hakimin. Nah, penggalan surah At-Tin di samping mempunyai arti A. Hakim yang agung, B. Hakim yang adil, C. Hakim yang baik, D. Hakim yang bijaksana. Nah, kita lihat kembali ayat dan arti dari surah At-Tin. Biahkamil hakimin. Mana potongan ayat yang sesuai? Nah, kita lihat di ayat yang terakhir, ya. Di ayat yang ke-8 di situ berbunyi alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, kita lihat arti dari ayat 8 tersebut. Nah, bukankah Allah hakim yang paling adil? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, mana yang sesuai? Hakim yang agung, hakim yang adil, hakim yang baik, atau hakim yang bijaksana? Nah, jawaban yang tepat adalah hakim yang adil. Nah, kemudian soal berikutnya, wattini. Nah, dalam kata di samping terdapat hukum bacaan A. Idgham bi gunnah, B. Idgham syamsiyah, C. Idgham bila gunnah, D. Idhar syafawi. Nah, kita simak hukum bacaan alif lam atau hukum bacaan al, ya. Ini secara umum ada dua, hanya ada dua, ya. Yang pertama adalah alif lam qamariyah, ya. Yang pertama adalah alif lam qamariyah, ya. Atau disebut juga dengan idhar qamariyah, karena alif lam qamariyah atau idhar qamariyah ini dibaca jelas sehingga disebut dengan idhar, ya. Cara membacanya dibaca jelas, alnya terbaca jelas, ya. Hurufnya sebagai berikut, ada hamzah atau alif, ba, kemudian ghain, ha, kha, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Rabbil alamin, fil ardi, ya. Jadi di sini ada huruf atau ada kata alif lam al, ya. Nah, di sini dibaca jelas Rabbil, ya. Alamin, alif lamnya terbaca, maka ini disebut alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Nah, yang kedua adalah alif lam syamsiyah, ya, atau juga disebut dengan idgham syamsiyah, ya. Maka ini dibaca lebur, alnya tidak terbaca, ya, melebur, ya. Hurufnya adalah to, tha, shod, ro, ta, za, zal, sin, nun, dal, shin, dot, ya, dot, do, dan lam, ya. Contohnya adalah yaumiddin, ilahin nas, ya. Di sini ada alif lam bertemu dengan dal. Di sini juga ada alif lam, ya, bertemu dengan nun, ya. Nah, kalian perhatikan kalau alnya tidak terbaca, maka ini disebut dengan alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, ya. Idgham itu melebur, kalau idhar ini dibaca jelas.
ya. Nah, dalam kata wattini, ya, ini hukum bacaannya apa? Nah, alif lam, coba perhatikan alif lam. Alif lam ini kuncinya hanya ada dua, terbaca atau tidak terbaca. Kalau alif lamnya tidak terbaca, maka ini disebut dengan idgham syamsiyah. Ya, kata kuncinya hanya dua, syamsiyah dan qamariyah. Ya, kalau idgham sama idhar itu nanti mengikuti. Ya, kalau idgham bi gunnah itu masuk dalam hukum tanwin atau nun mati. Tapi kalau syamsiyah dan qamariyah itu masuk dalam hukum alif lam, ya. Maka jawaban yang tepat adalah idgham syamsiyah. Nah, berikutnya kita simak. Soal berikutnya adalah setiap hari Ahmad merapikan tempat tidur sendiri untuk membantu orang tuanya dan mengerjakan tugasnya secara mandiri. Sikap Ahmad mencerminkan pengamalan dari Asmaul Husna: A. Al-Mumit, B. Al-Ahad, C. Al-Qayyum, D. Al-Hayyu. Nah, anak-anak, materi di kelas 5, ya. Untuk Asmaul Husna terdapat 4 nama, 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Mumit, yang artinya adalah yang maha mematikan. Kemudian yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Yang ketiga Al-Qayyum, artinya adalah yang maha mandiri atau yang maha berdiri sendiri. Yang keempat, yang terakhir adalah Al-Ahad, ya, yaitu yang maha esa. Esa, ya. Esa apa esa? Sama saja, ya. Yang pertama adalah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Nah, sikap mandiri yang ditunjukkan oleh Ahmad merupakan pengamalan dari Asmaul Husna. Apa yang tepat? Apakah yang maha mematikan, yang maha hidup, yang maha mandiri, atau berdiri sendiri, atau yang maha esa? Tentu jawaban yang paling tepat adalah Al-Qayyum. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus menghafal nama dan arti dari keempat Asmaul Husna tersebut. Nah, contoh soal berikutnya. Allah yang memberikan kehidupan kepada makhluk hidup, karena Allah, ya, sebagaimana Asmaul Husna tadi. A. Al-Mumit, ya. B. Al-Adil, ya. Al-Adil, ya, bukan Al-Adil, ya. C. Al-Hayyu, D. Al-Qayyum. Nah, mana yang sesuai? Allah yang memberikan kehidupan kepada makhluk hidup, karena Allah, ya, Allah maha hidup, sehingga Allah memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya, ya, kepada makhluk, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga jawaban yang tepat adalah Al-Hayyu, ya, Al-Hayyu. Pertanyaan berikutnya, ya, kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya wajib disampaikan kepada umatnya. Jumlah kitab suci yang wajib kita imani ada A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. Nah, kalian simak dari kolom berikut ini, ya. Nama kitab, kemudian nabi atau rasul yang menerima, bahasanya, dan ditujukan kepada siapa kitab tersebut. Yang pertama adalah ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini, ya, diturunkan kepada seorang nabi, ya, yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah menurunkan wahyu berupa kitab Taurat ini kepada Nabi Musa. Kemudian bahasa dari kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Ya, kitab ini ditujukan
untuk kaum Bani Israel atau Bani Israel. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan menggunakan bahasa Kipti. Ini sama, ditujukan kepada Bani Israel. Kemudian kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dengan menggunakan bahasa Suryani atau Ibrani. Ini bahasanya adalah bahasa Ibrani atau Suryani. Ini ditujukan kepada Bani Israel, sama. Jadi ketiga kitab tersebut, ketiga kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, ini sama-sama ditujukan kepada Bani Israel. Kemudian kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an ini petiknya seharusnya di sini. Al-Qur'an. Nabi dan Rasul atau penerimanya adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi penutup para nabi. Sehingga kitabnya menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Bahasa yang digunakan di dalam kitab Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini ditujukan tidak hanya untuk Bani Israel, tetapi untuk semua umat manusia. Jadi semua umat manusia. Jadi kitab ini berlaku untuk seluruh bangsa, seluruh suku. Bani itu artinya adalah suku. Jadi Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tidak mengenal suku Jawa, Madura, Sunda, dan lain sebagainya. Tapi ini berlaku untuk semuanya. Jadi jawaban yang tepat, kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, yang wajib disampaikan kepada umatnya, berjumlah 4. Jadi jawaban yang tepat adalah 4. Nanti juga muncul soal-soal yang lain, mungkin ditanyakan terkait dengan bahasanya, ditujukan kepada siapa, Rasul yang menerimanya. Ini kalian juga harus mengingat, mengingat kitab apa saja, Nabi yang menerima, bahasanya ditujukan kepada siapa. Pertanyaan berikutnya, kitab Allah yang menggunakan bahasa Suryani. Ini muncul, pertanyaan seperti ini mungkin juga bisa muncul. Jadi bahasa dari masing-masing kitab tadi. A. Zabur, B. Taurat, C. Injil, D. Al-Quran. Tentu kalian masih ingat kitab Allah yang menggunakan bahasa Suryani. Tadi ada 2, ada Suryani, ada Ibrani, atau malah dua-duanya, Suryani atau Ibrani. Nah, kita kembali pada tabel yang awal. Nah, mana yang menggunakan bahasa Suryani? Nah, ini adalah kitab Injil. Kitab Injil ini menggunakan bahasa Suryani atau Ibrani. Oke, demikian pembahasan dari beberapa soal yang mungkin nanti akan muncul pada saat penilaian tengah semester atau mungkin sudah dikerjakan, dan ini adalah dari pembahasan tersebut. Nah, untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya yang sudah menyimak materi ini dari awal hingga akhir. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semuanya dan menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.